Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggita. Apa kabar, Bu Eva? Alhamdulillah, baik Bu Anggita, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kenapa Bu Eva? Saya lihat kok Bu Eva akhir-akhir ini agak sedikit terlihat pusing. Ada yang bisa saya bantu, Bu Eva? Iya Bu Anggita, Alhamdulillah ya kita ketemu sekarang. Iya nih ada sesuatu lagi saya pikirin. Tentang apa tuh Bu Eva? Kebetulan saya ada waktu luang. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kira-kira ada Kalau apa nih, Bu Eva? iya Bu Anggita, Alhamdulillah banget ya kita ketemu ya. Pas banget nih, saya lagi punya suatu permasalahan di kelas, tapi bukan sama anak-anak sih. Permasalahannya sih sebenarnya sama rekan sejawat, sama apa namanya senior. Oh gitu. Apa nih kira-kira yang Bu Eva harapkan dari perbincangan kita siang ini? Mm-mm. Saya sih harapannya bisa dapat solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Semoga Bu Anggita bisa membantu saya. Memangnya ada masalah apa Bu Eva? Iya Bu Anggita, kan saya mau ada kegiatan P5 nih di sekolah. Tapi saya masih bingung karena saya dan teman rombel saya itu sama-sama punya ide. Jadi kan sebenarnya temanya udah ketemu. Hanya saja Hmm, hmm, mungkin karena kita punya berbeda ini ya, berbeda apa namanya, situasi ya di sini. Karena kebetulan hmm. sekolah saya itu sedang lagi ada perbaikan. Jadi mungkin intensitas kita untuk bertemu itu sedikit gitu. Oke, baik. Berarti seperti yang Bu Eva bilang tadi ya, bahwa ada kesulitan berkomunikasi mungkin dengan teman sejawatnya Bu Eva dalam merancang program P5 ini ya Bu Eva ya. Apa Bu Mm-mm. Eva sudah coba cari penyebabnya? Kira-kira apa sih yang menyebabkan adanya miskomunikasi ini? Iya Bu Anggita, salah satunya memang yang tadi saya bilang ya, sekolah saya sedang ada perbaikan gitu, pembangunan. Jadi untuk saat ini belajar kita sedang difasilitasi sama orang tua. Jadi kita belajarnya tidak di sekolah tapi di rumah orang tua. Itu pertama. Yang kedua, mungkin saya merasa beliau itu sebagai senior, jadi saya agak canggung gitu untuk menyampaikan ide saya kepada beliau. Baik, kondisi ideal seperti apa nih yang Bu Eva harapkan dengan rekan sejawat Bu Eva ini? Saya sih berharap kita bisa saling menerima ketika kita punya ide, bisa saling menerima masukan, berlapang dada menjalani apa ya kegiatan P5 ini walaupun tidak ada perbedaan gitu ya, tidak sama, tapi insya Allah lah kedepannya hasilnya insya Allah bisa sama-sama ya dengan tujuan yang sama, mungkin nanti bentuknya aja mungkin yang agak berbeda gitu. Baik, apa nih cara-cara yang Bu Eva coba lakukan untuk membangun komunikasi yang efektif, yang lebih intens dengan rekan sejawat Bu Eva tersebut? Nah mungkin saya pengennya sih salah satunya kita ada komunikasi lebih banyak gitu ya, mungkin karena sekarang waktu dan tempatnya mungkin tidak memadai. Selain dari grup WA mungkin saya pengen ada pertemuan mungkin sama beliau gitu, duduk bersama lah gitu, supaya bisa apa saling, kalau kita ketemu langsung kan beda ya dengan kita lewat online gitu komunikasinya. Kalau duduk bareng mungkin akan lebih enak gitu Bang Gita. Eh, Adakah cara yang pernah Bu Eva lakukan atau apa cara yang Bu Eva lakukan demi membangun komunikasi yang baik dengan atau efisien dengan rekan sejawat Bu Eva itu dan ternyata
rencana tersebut atau cara tersebut berhasil? Hmm. Pernah sih saya melakukan apa namanya pendekatan ya kepada rekan sejawat ketika ada permasalahan yang sama gitu, pernah dialami juga. Dan alhamdulillah semuanya bisa terlaksana, berjalan dengan baik, dengan lancar. Tentunya dengan niat yang baik dari kita ya, karena kebetulan saya kan beliau itu senior, jadi ada rasa canggung, ngerasa nggak enak gitu kan. Kalau untuk mengungkapkan ide atau punya sesuatu hal baru gitu, belum tentu beliau bisa sejalan dengan saya. Tapi mungkin dengan kita duduk bareng, nanti ketemu, mungkin saya akan lebih apa ya pendekatannya duduk bareng lah intinya gitu ya. Kita ngobrol bareng gitu. Kira-kira maunya beliau bagaimana, nanti mungkin saya juga bisa apa mengikuti gitu. Keinginan beliau dan keinginan saya bisa jalan bareng. Harapannya sih begitu, Bu Anggita. Dan Luar alhamdulillah pernah biasa. dilaksana. Uh-uh. Alhamdulillah ya Bu Eva ya, keren Uh-uh. sekali, luar biasa. Jika kita rating nih Bu Eva nih, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Eva nih, seberapa berhasilkah cara tersebut jika diterapkan oleh Bu Eva? Uh-uh. Kalau saya rating sih mungkin saya sih berharap itu bisa 100% berhasil ya. Karena yang sebelum-sebelumnya juga dengan kita komunikasi yang baik, dengan kita pendekatan secara ya saling menghargai satu sama lain, itu bisa diterima sih. Saya harap sih bisa 100% clear ini. Gitu. Nah, selanjutnya nih, rencana apa atau langkah-langkah apa yang akan Bu Eva lakukan untuk membangun komunikasi dengan rekan sejawat Bu Eva ini? Ya, yang pertama mungkin saya akan menanyakan kepada beliau gitu. Mungkin beliau kapan bisa punya waktu gitu ya. Kapan beliau ada waktu luangnya dan bisa duduk bareng gitu. Kira-kira apa aja nih kendala yang bakal terjadi nih dalam kegiatan P5 kita cari solusinya sama-sama. Dan saya juga ingin terbuka kepada beliau gitu ya. Jadi tidak ada unek-unek gitu. Nah, ketika saya punya pendapat begini, semoga bisa diterima oleh beliau karena kan saya juga belum tahu ya apa respon beliau kelak gitu. Walaupun yang biasa-biasanya kalau kita udah komunikasi biasanya sih semuanya berjalan lancar, clear, bisa saling memahami. Mungkin kan ini karena keterbatasan tempat dan waktu aja gitu. Jadi memang butuh waktu gitu untuk bisa mengklirkan ini. Ya, baik Bu Eva. Siapa saja yang mungkin bisa membantu Bu Eva dalam pelaksanaannya rencana Bu Eva tadi? Kira-kira yang bisa membantu saya tentunya dari pihak sekolah ya, mulai dari kepala sekolah, saya mungkin akan duduk bareng sama kepala sekolah, bertanya atau meminta saran beliau begitu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Juga rekan-rekan sejawat saya yang lain mungkin bisa memberikan masukan baiknya bagaimana. Juga tentunya peserta didik juga sangat berpengaruh ya, karena kan kegiatan P5 ini kan nanti kaitannya dengan peserta didik tentunya gitu. Apakah mereka akan bisa berkomitmen bersama gitu menjalankan P5 yang akan kita lakukan ini gitu. Berapa lama waktu yang Bu Eva butuhkan untuk melaksanakan rencana tadi Bu Eva? Nah, intinya kan saya ingin ngobrol bareng dulu nih sama rekan saya ini ya, sama senior saya gitu. Saya sih pengen secepatnya ya. Kalau bisa hari ini atau besok kalau misalnya memang ada waktu sih pengen secepatnya gitu diselesaikan supaya enak gitu, tidak ada yang mengganjal gitu. Kan kalau ada permasalahan lebih baik langsung kita selesaikan gitu kan ya. Kapan Bu Eva akan mulai melaksanakan rencana yang sudah Bu Eva susun tadi? Ya secepatnya semoga beliau ada waktu gitu secepatnya gitu. Kalau sudah nanti komunikasi melalui mungkin kalau tidak bisa ketemu hari ini, mungkin besok, mungkin saya akan WA beliau dulu gitu Bu, untuk waktunya kapan. Semoga beliau meluangkan waktu, ada waktu gitu dan
segera selesai permasalahannya dan kita bicarakan baik-baik gitu. Selanjutnya, komitmen Mhm, apa yang Bu Eva bisa lakukan agar rencana Bu Eva tadi dapat berjalan dengan baik? mhm. Mungkin komitmen saya intinya kita sebagai pendidik ya, kita punya rekan, saling berpositif satu sama lain gitu kan. Terus menjalin keyakinan ya, kita saling percaya gitu bahwa program ini akan kita bisa terlaksana gitu dengan baik, dengan komitmen kita bersama, berpositif thinking dan mencoba melakukan segala hal dengan lebih baiklah dengan baik gitu. Sesempurna mungkin kalau bisa ya, walaupun mungkin nggak ada yang sempurna ya, nanti pasti akan ada kendala-kendala gitu. Tapi kalau kita bicarakan nanti mungkin akan ketemu lah gitu solusinya dari masalah-masalah yang kita hadapi bersama gitu. Baik, dukungan dari pihak mana saja yang Bu Eva butuhkan untuk mulai menerapkan atau melaksanakan rencana Bu Eva tadi? Ya, tentunya dukungannya selain saya menyiapkan diri saya juga butuh dukungan dari orang sekitar-sekitar saya ya, seperti tadi kepala sekolah, selain kepala sekolah dan rekan guru, murid juga, mungkin orang tua juga nanti. Orang tua murid juga kan karena kegiatannya P5 ya, pasti harus tahu lah gitu ya, nanti arahnya mau kemana, kita mau ngapain untuk anak-anak kita, dan nanti supaya mereka tahu gitu permasalahan yang saya hadapi supaya bisa diakomodir dan tidak ada miss nanti sama orang tua juga. Gitu. Mungkin itu Bu Wah, Anggita. keren sekali Bu Eva, luar biasa sekali. Semoga rencana Bu Eva tadi dalam membangun komunikasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, gimana nih sekarang Amin. perasaannya Bu Eva setelah kita ngobrol-ngobrol sedikit siang ini? Iya, alhamdulillah sih Bu Anggita ya setelah ngobrol sama Bu Anggita, saya dapat pencerahan gitu, agak tenang gitu kan. Jadi lebih tahu arahnya apa dulu yang pertama akan saya lakukan langkah-langkahnya gitu. Jadi saya agak terbuka lah gitu. Kira-kira mau ngapain dulu gitu Alhamdulillah, sampai nanti eksekusinya gitu. Harapannya ya supaya bersyukur anak-anak sekali. harapannya supaya anak-anak juga bisa belajar dengan tenang, aman, nyaman. Kalau dari kita pihak pendidiknya kan udah tenang, udah merasa tidak ada kendala kan insya Allah ke anak-anak juga akan mengalir ya. Insya Allah kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada mereka dengan lapang dada supaya apa kegiatan belajar mengajarnya itu anak-anak jadi happy, jadi bahagia, dan yang pasti mereka senang gitu pembawaannya dan kita dirindukan oleh mereka kelak gitu. Amin, amin. Insya Allah ya, Bu Eva ya, lancar dan sukses ya dalam membangun komunikasi tentunya Amin. untuk anak murid kita ya. Aduh, saya sangat senang Iya, sekali nih mendengar ceritanya Bu Eva nih, gitu ya, Bu Eva. Semoga kita bisa terus berbagi, saling berbagi ya, Bu Eva ya. Sukses selalu, iya. semangat selalu ya, Bu Eva. Terima kasih Bu Anggita. Sampai Terima jumpa kasih lagi ya, banyak Bu Bu Anggita Eva. ya. Terima kasih Sama-sama, Bu banyak Eva. yuk. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.